Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Patmiati dari LKP Sanggar Molek. Pada tahun 2026, LKP Sanggar Molek kembali dipercaya untuk menyelenggarakan program pendidikan kecakapan wirausaha. Program PKW ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mencetak wirausaha baru sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran khususnya di wilayah Tasikmalaya. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan tingginya minat masyarakat, kami memilih pelatihan dengan tema Tata Rias Wajah Pengantin Modifikasi Sunda Siger. Pemilihan materi ini didasarkan dengan tingginya minat peserta sekaligus meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tenaga perias yang profesional dan berkualitas. Kompetisi ini memiliki peluang usaha yang menjanjikan karena kebutuhan akan tenaga perias profesional terus meningkat, sehingga peserta memiliki kesempatan untuk langsung membuka usaha secara mandiri setelah menyelesaikan pelatihan. Sanggar Molek sukses melaksanakan kegiatan evaluasi akhir program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW bidang tata rias pengantin pada Rabu 12 November 2025. Keberhasilan pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya juga menjadi bukti bahwa kompetisi ini mampu memberikan manfaat nyata bagi peserta dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Tahap pertama dimulai dengan rekrutmen peserta didik. Selamat bergabung, semangat terus sampai selesai ya. Terima kasih, silakan. Setelah peserta ditetapkan, kami menyusun kurikulum pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan terkait teknis pembelajaran lebih detail yang akan disampaikan dulu materinya oleh Ibu Ida. Silakan. Saya akan bacakan dulu kurikulum tata rias pengantin. Pasangan aksesoris dan busana. Ini juga sama, nanti bisa disatukan dengan setelah selesai tata rias wajah lanjut ke pemasangan aksesoris dan busana. Tetap ya di 150 DP ini kita tetap harus memaksimalkan dalam memberikan materi. Tahap selanjutnya diawali dengan pembukaan program. Lembaga Kursus dan Pelatihan Sanggar Molek kembali melaksanakan kegiatan orientasi sekaligus pembukaan program pendidikan kecakapan wirausaha di Kampung Nagrok, RT 1 RW 3, Desa Dawagung, Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat 22 Mei 2026. Program tersebut merupakan bagian dari program vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditujukan bagi masyarakat putus sekolah maupun warga yang belum memiliki pekerjaan. Pembelajaran kita pendekatan melalui teori dan praktek juga, yang 30% teori dan 70% praktek. Juga ada materi kewirausahaan sama keterampilannya. Alhamdulillah ini kebanggaan bagi kami dari Dinas Pendidikan membawa harum nama Kabupaten Tasikmalaya di bidang tata rias pengantin. Setelah pembukaan program, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran teori dan praktek. Kesan saya selama pembelajaran di sini itu seru banget. Terus juga di sini tuh diajarkan mulai dari teori dan juga praktek. Terus juga di sini saya mendapatkan teman baru yang banyak, pokoknya asik banget. Bagaimana cara menggunakan primer dalam merias? Primer digunakan sebelum kita make up. Yang sini naik ke Setelah itu kami diajarkan membingkai alis dengan teknik mengarsir dari belakang ke depan. Setelah itu menyisirnya menggunakan spuli agar terlihat natural. Terakhir
Agar alisnya tampak tegas dan rapih, kami menggunakan teknik concealer. Saya menjadi mengerti teknik make up yang baik dan benar, terutama dalam pengaplikasian lip liner, lipstick, dan lip gloss. Di sini saya belajar berbagai teknik menata rambut seperti hair styling, membuat sanggur rambut untuk acara, serta cara memilih model rambut sesuai bentuk wajah dan kebutuhan klien. Tetapkan bentuk rambut. Sama ya, dibagi dua. Ini ya, dibiarkan saja. Sebelum di ada juga materi tentang keterampilan. Salah satunya materi tentang memasang ronce. Nah, yang pertama yaitu ada mangle pasung yang dipasang di atas bagian sasakan. Yang kedua yaitu ada mangle susun yang dipasang di kanan sanggul sebagai penghias. Yang ketiga yaitu ada mayang sari yang dipasang di bagian kiri sebagai pemanis. Yang keempat yaitu ada mangle sisir yang dipasang di bagian antara sasakan dan juga sanggul. Saya belajar cara pemasangan sega Sunda dengan tepat, seimbang, dan nyaman sehingga hasil riasan menjadi elegan, terlihat rapi, dan sesuai adat. Saya belajar merias pengantin pria dari awal sampai akhir. Saya belajar cara melamban kain pria yang benar, memakaikan kain pria yang benar, dan berbagai jenis pakaian pria Sunda. Seperti ini, tapi panjang sakit sampai pudal. Sopi Adi, katanya nih Sopi bikin untuk pundaan. Saya juga belajar tentang kewirausahaan seperti cara memulai usaha, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, serta mempromosikan jasa melalui media sosial. Saat acara penting, Ayo Marasu. Hai dulu. Halo guys. Bagaimana? Kita lagi praktek. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah happy. Molor waktu dari 1 jam sampai 3 jam, ya, 1 jam setengah. Ya, jadi dari 1 jam setengah sampai jam berapanya banyak pokoknya. Di sini saya belajar keterampilan memasangkan aksesoris dan cara membuat nama usaha yang strategis. Mahkota memiliki arti bahwa setiap perempuan itu adalah queen. Kalau di logo itu di atas nama Glamnya itu ada huruf F. Geminya itu Gemini. Zodiak saya. Selain itu, saya juga belajar cara membuat bisnis plan untuk memulai dan menambah pengalaman untuk membuka bisnis. Pengembangan keterampilan wirausaha. Komunikasi biasa dengan klien, ada PR kan? Saya memahami pentingnya membersihkan wajah sebelum bermake up dan menghitung HPP untuk menentukan harga jasa yang benar serta bermanfaat untuk membuka peluang usaha. Yuk, bisa yuk. Baik, teman-teman barusan sudah prasesi untuk laporan keuangan. Kenapa penting? Karena jika kita tidak membuat laporan keuangan, kita tidak akan pernah benar-benar tahu bahwa usaha yang kita jalankan ini benar-benar untung atau rugi.
Yang untuk langkah pertama yaitu mencatat semua modal awal, apa saja yang kita beli, apa saja yang kita keluarkan. Selanjutnya adalah membuat arus kas. Arus kas masuk seperti bayaran dari klien yang menggunakan jasa rias kita, dan arus kas keluar yaitu biaya operasional bulanan. Dengan begitu, arus kas kita bisa terlihat jelas dan transparan sehingga kita tahu bagaimana usaha yang kita jalankan. Harapan saya adalah semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi, dilakukan evaluasi melalui penilaian teori maupun praktek. Sebanyak 25 peserta program pendidikan kecakapan wirausaha bidang tata rias pengantin mengikuti ujian praktik di Sanggar Molek, Kampung Nagrok RT 01 RW 03, Desa Dawagung, Kabupaten Tasikmalaya, pada Jumat 26 Juni 2026. Ujian tersebut menjadi penutup rangkaian pelatihan intensif selama 25 hari yang menggabungkan pembelajaran teori dan praktik. Penanggung jawab program PKW, Yeti Kusmayati, mengapresiasi perkembangan para peserta selama mengikuti pelatihan. Evaluasi akhir dari pembelajaran program PKW selama 150 jam pelajaran. Berarti berapa hari ya Bu? 25 hari, karena satu hari 6 jam pelajaran. Sementara itu, salah satu juri, Popong Carmina, menjelaskan bahwa penilaian ujian difokuskan pada 3 aspek utama, yakni kualitas tata rias wajah, penataan aksesori, serta keserasian busana pengantin. Dari seluruh tahapan tersebut, teknik penataan rambut atau hairdo menjadi bagian yang paling menantang bagi sebagian besar peserta. Menurut Popong, kemampuan membuat sasakan rambut yang kokoh membutuhkan ketelitian dan latihan yang konsisten. Meski demikian, ia melihat perkembangan peserta cukup signifikan dibandingkan saat awal pelatihan berlangsung. Selain kemampuan teknis, Popong juga menekankan pentingnya sikap profesional dalam dunia jasa tata rias. Sebagai bentuk keberlanjutan program, peserta memperoleh bantuan modal rintisan usaha. Kalau misalnya ada kesempatan untuk belajar apapun yang dikata kita buat apa sih, tapi nanti pasti bakalan berguna. Materi yang pengantin sudah dikasih, yang penting usahanya maju. LKP Sanggar Molek juga melaksanakan pendampingan rintisan usaha. Sebelumnya sudah pendampingan rintisan usaha, enggak asal-asalan ya. Yang Aguta dan siapa gitu yang si ring lightnya juga sama dipasang, pegang koas gini jepret. Fotonya upload untuk catatan keuangan nama. Oke, tiap di akhir bulan kan harus diisi. Terdapat pelayanan, penting buat testimoni, menunjukkan kalian punya kompetensi yang bisa dipercaya orang. Pak, fokus kamera gitu. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, kami berharap program PKW ini tidak hanya menghasilkan lulusan yang terampil, tetapi juga mampu melahirkan pelaku usaha baru yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. LKP Sanggar Molek. Baiknya kursus, baiknya masa depan. Demikianlah pelaksanaan program pendidikan kecakapan wirausaha di LKP Sanggar Molek tahun 2026. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.